Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep agama. Saya Salsabila Jasmine dan teman saya Dwiki Andriansyah Nugraha, Davi Kurnia Nur Firdaus, dan Evi Fortuna Sukiran Putri. Pembukaan presentasi ini dibuka dengan arti agama sebagai pedoman hidup manusia. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman tentang agama. Pikiran-pikiran yang akan dibahas ialah jenis-jenis konsep agama, macam-macam agama, dan ruang lingkup agama. Waktu pelaksanaan presentasi ini dilakukan pada tanggal 16 September 2021. Pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan ini adalah ibu dosen, presenter, dan audiens. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini agama dapat diartikan sebagai pedoman hidup manusia untuk membedakan suatu hal mengenai baik dan buruknya sesuatu agar tidak tersesat dan terjerumus ke dalam kejahatan atau kemaksiatan. Agama merupakan fitrah manusia untuk mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa serta mempercayai bahwa Tuhan yang telah mengatur alam semesta serta mengatur segala aspek kehidupan. Agama diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya dari sejak lahir hingga dewasa sehingga tidak akan terputus dan hilang begitu saja. Agama juga sebagai identitas dari seseorang yang menganut atau mempercayai Tuhan. Jika dilihat dari makna dan fungsinya kehidupan, manusia tidak boleh lepas dari agama yang bahwa pada faktanya manusia senantiasa mencari kebahagiaan abadi. Agama menjadi garda depan untuk kehidupan manusia sebagai pegangan hidup serta sebagai pembimbing di dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar kehidupan manusia tertata dan tidak berantakan. Adapun jenis-jenis konsep agama. Jenis konsep agama dibagi menjadi dua, yaitu konsep agama secara etimologis dan konsep agama secara terminologis. Konsep agama secara etimologis, menurut bahasa Sanskerta, a berarti tidak dan gama berarti kacau, sehingga dapat diartikan agama adalah tidak kacau atau adanya peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut bahasa Latin yaitu religio atau religier, berarti mengembalikan ikatan. Jadi bisa diartikan bahwa agama menurut bahasa Latin adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan hubungan terhadap Tuhan. Adapun konsep agama secara terminologis. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama merupakan aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Agama adalah ajaran yang mengatur sistem, tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Macam-macam agama. Pada dasarnya pemikiran, norma, hukum, dan keyakinan dalam setiap manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dari situ muncul banyak agama, aliran, serta ideologi. Entah itu kepercayaan terhadap Tuhan yang satu, dua, atau tiga. Atau kepercayaan terhadap kultus individu. Dan juga kepercayaan terhadap benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan. Bahkan juga ada beberapa orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan atau sering disebut dengan ateis. Profesor Quraish Shihab mengatakan, kalau Tuhan menghendaki kita semua satu agama, Tuhan mampu melakukan itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita semua memeluk agama yang sama. Karena Dia ingin memberi manusia kebebasan memilih. Manusia diberi kemampuan untuk memilih sesuai dengan nurani dan pandangannya. Kalau Tuhan mau menjadikan semua manusia sama, tentu manusia dari awal tidak akan diberi kemampuan untuk memilih dan memilah sesuatu yang beragam. Agama tidak bisa dipaksakan. Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu keyakinan kepada orang lain. Kita pun juga tidak mau dipaksa orang lain untuk memeluk keyakinan mereka. Adanya perbedaan agama ini jangan diambil pusing, dinikmati saja dengan sama-sama menghargai. Jangan saling curiga, kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Islam adalah nikmat terbesar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. As-Syaikh As-Shalih Al-Fauzan pernah membahas tentang keutamaan agama ini antara lain
Islam satu-satunya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dan juga wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharapkan selain Islam tidak akan diterima darinya. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Pada dasarnya, agama ada dua jenis, yaitu yang pertama agama wahyu, ialah ajaran Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Dan yang kedua agama budaya atau disebut dengan agama wadi, adalah agama dunia atau natural religion yang tidak bersumber pada wahyu ilahi, melainkan hasil ciptaan akal pikiran dan perilaku manusia. Oleh karena disebut juga dengan agama budaya atau agama bumi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kedua jenis agama ini memiliki ciri-ciri masing, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, agama wahyu bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Sedangkan agama budaya tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Agama wahyu disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya, sedangkan agama budaya tidak disampaikan oleh utusan Tuhan atau Rasul Allah. Yang ketiga, agama wahyu memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia, sedangkan agama budaya umumnya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada akan mengalami perubahan-perubahan. Yang terakhir, agama wahyu ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Sedangkan agama budaya, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal. Ruang lingkup ajaran Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup keyakinan atau akidah, lingkup norma atau syariat, muamalah dan perilaku, akhlak atau behavior. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama atau keberagamaan dalam satu kalimat yang singkat, namun padat dan syarat makna, yaitu ad-din al-mu'amalah, atau agama adalah interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan baik hidup maupun tidak, serta dengan diri sendiri. Tentu saja banyak rincian yang disampaikan oleh Rasul SAW, baik melalui wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Pembahasan berikut ini memberikan elaborasi seputar 3 ruang lingkup pembahasan tentang Islam. Yang pertama, akidah atau iman yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Di atas kemudian oleh para ulama dinamakan akidah. Secara bahasa, kata akidah mengandung beberapa arti, di antaranya adalah ikatan dan janji. Yang kedua ada syariat Islam, sementara itu yang dimaksud dengan istilah Islam dalam hadis Nabi SAW di atas adalah syariah. Istilah syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syariah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya meliputi akidah dan hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir ada akhlak atau ihsan, dalam arti khusus sering dinamakan dengan akhlak, yaitu tingkah laku dan budi pekerti yang baik menurut Islam. Akhlak berasal dari kata kholaqa, menjadikan atau membuat. Dari kata dasar itu dijumpai kata kholukun atau bentuk jamak yang artinya perangai, tabiat, adat, atau sistem perilaku yang dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.